Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Inas 20 channel, sahabat muslim semua. Kelembutan Rasulullah SAW terhadap musuh-musuhnya tiada yang menandingi. Rasulullah menimbang permusuhan sebagai bagian dari tantangan dakwah. Beliau selalu berusaha menarik lawan menjadi kawan. Beliau melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan mulia itu. Dikisahkan ketika Rasulullah terluka di perang Uhud, gigi geraham patah, bibir bawah sobek, serta dahi dan keningnya bercucuran darah. Rasulullah tak henti-henti menadahi tetesan darahnya agar tidak menyentuh tanah sambil mengusapnya ke dada. Sahabat bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah?" Dengan penuh lemah lembut Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, jika sampai setetes darahmu menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab bagi mereka." Sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan mereka agar celaka ya Rasulullah?" Rasulullah SAW kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah menyebarkan rahmat kepada alam semesta." Ini adalah suri tauladan bagi umat muslim. Walaupun sudah terluka oleh musuhnya, tetapi Rasulullah SAW tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada sesama manusia. Dalam kisah lain diceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berhasil menangkap seorang musuh kaum muslimin kala itu, yakni Sumamah bin Utsal. Dia berasal dari Najd, kabilah yang cukup jauh dari Madinah. Dia terkenal memusuhi baginda Nabi dan bahkan ingin membunuh beliau. Ketika tokoh dari Najd ini ditangkap dan diserahkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengikatnya di satu tiang di belakang Masjid Nabawi. Rasulullah SAW tidak bermaksud untuk menyakiti Sumamah. Beliau sengaja mempertontonkan kehidupan kaum muslimin setiap hari agar dia tidak mempunyai alasan untuk memusuhi baginda Nabi dan Islam. Di hari pertama Sumamah diikat, dia diberi makanan enak dan lezat. Rasulullah SAW datang dan bertanya, "Apa yang engkau dapati dari dirimu hari ini wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Muhammad, jika engkau mau membunuhku, maka bunuhlah. Tapi aku orang kuat, banyak orang yang akan membalas kematianku. Jika engkau ingin tebusan, sebutkan berapa yang engkau inginkan. Aku orang kaya. Dan jika engkau bersedia membebaskanku, maka lepaskanlah. Aku orang yang tahu membalas budi." Di hari kedua, Rasulullah SAW datang lagi dan bertanya, namun jawaban Sumamah berbeda. Dia mengatakan, "Muhammad, jika engkau bersedia membebaskanku, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang yang tahu membalas budi. Jika ingin tebusan, sebutkanlah. Jika engkau ingin membunuhku, maka sesungguhnya aku orang kuat dan banyak yang membela." Di hari ketiga Rasulullah datang lagi. Jawaban Sumamah masih sama. Itu artinya ada perubahan dari Sumamah. Pada hari pertama, Sumamah masih yakin baginda Nabi membencinya. Namun hari kedua dan ketiga, dia yakin itu tidak mungkin dilakukan oleh orang sebaik Rasulullah SAW. Dia yakin kemerdekaan dan kebebasan yang akan didapat. Selama diikat 3 hari, Sumamah menyaksikan suasana masyarakat muslim dari dekat. Iman pun merasuk dalam hatinya. Nabi memerintahkan agar melepaskannya. Lalu dia pergi ke kebun kurma yang berdekatan dengan masjid untuk mandi dan kembali menuju ke masjid sambil berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Wahai Muhammad, demi Allah, di bumi ini tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu. Sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, di bumi ini tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, di bumi ini tidak ada kota yang lebih aku benci daripada kotamu. Sekarang kotamu menjadi kota yang paling aku cintai." Setelah itu, kondisi Sumamah pun berubah. Dia menjadi perisai yang membela Islam dan kaum muslim. Sahabat muslim semua, kelembutan Rasulullah SAW terhadap musuh-musuhnya tiada yang menandingi.
Rasulullah menimbang permusuhan sebagai bagian dari tantangan dakwah. Beliau selalu berusaha menarik lawan menjadi kawan. Beliau melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan mulia itu. Dikisahkan ketika Rasulullah terluka di perang Uhud, gigi geraham patah, bibir bawah sobek, serta dahi dan keningnya bercucuran darah. Rasulullah tak henti-henti menadahi tetesan darahnya agar tidak menyentuh tanah sambil mengusapnya ke dada. Sahabat bertanya, "Mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah?" Dengan penuh lemah lembut Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, jika sampai setetes darahmu menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab bagi mereka." Sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan mereka agar celaka ya Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah menyebarkan rahmat kepada alam semesta." Ini adalah suri tauladan bagi umat muslim. Walaupun sudah terluka oleh musuhnya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada sesama manusia. Dalam kisah lain diceritakan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat berhasil menangkap seorang musuh kaum muslimin kala itu, yakni Sumamah bin Utsal. Dia berasal dari Najd, kabilah yang cukup jauh dari Madinah. Dia terkenal memusuhi baginda Nabi dan bahkan ingin membunuh beliau. Ketika tokoh dari Najd ini ditangkap dan diserahkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengikatnya di satu tiang di belakang Masjid Nabawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bermaksud untuk menyakiti Sumamah. Beliau sengaja mempertontonkan kehidupan kaum muslimin setiap hari agar dia tidak mempunyai alasan untuk memusuhi baginda Nabi dan Islam. Di hari pertama Sumamah diikat, dia diberi makanan enak dan lezat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bertanya, "Apa yang engkau dapati dari dirimu hari ini wahai Sumamah?" Sumamah menjawab, "Muhammad, jika engkau mau membunuhku, maka bunuhlah. Tapi aku orang kuat, banyak orang yang akan membalas kematianku. Jika engkau ingin tebusan, sebutkan berapa yang engkau inginkan. Aku orang kaya. Dan jika engkau bersedia membebaskanku, maka lepaskanlah. Aku orang yang tahu membalas budi." Di hari kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi dan bertanya, namun jawaban Sumamah berbeda. Dia mengatakan, "Muhammad, jika engkau bersedia membebaskanku, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang yang tahu membalas budi. Jika ingin tebusan, sebutkanlah. Jika engkau ingin membunuhku, maka sesungguhnya aku orang kuat dan banyak yang membela." Di hari ketiga Rasulullah datang lagi. Jawaban Sumamah masih sama. Itu artinya ada perubahan dari Sumamah. Pada hari pertama, Sumamah masih yakin baginda Nabi membencinya. Namun hari kedua dan ketiga, dia yakin itu tidak mungkin dilakukan oleh orang sebaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yakin kemerdekaan dan kebebasan yang akan didapat. Selama diikat 3 hari, Sumamah menyaksikan suasana masyarakat muslim dari dekat. Iman pun merasuk dalam hatinya. Nabi memerintahkan agar melepaskannya. Lalu dia pergi ke kebun kurma yang berdekatan dengan masjid untuk mandi dan kembali menuju ke masjid sambil berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Wahai Muhammad, demi Allah, di bumi ini tidak ada wajah yang lebih aku benci daripada wajahmu. Sekarang wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, di bumi ini tidak ada agama yang lebih aku benci daripada agamamu. Sekarang agamamu menjadi agama yang paling aku cintai. Demi Allah, di bumi ini tidak ada kota yang lebih aku benci daripada kotamu. Sekarang kotamu menjadi kota yang paling aku cintai." Setelah itu, kondisi Sumamah pun berubah. Dia menjadi perisai yang membela Islam dan kaum muslim. Sahabat muslim semua, ini adalah sebagian kecil dari keteladanan sifat Rasulullah SAW yang sangat lemah lembut, bahkan kepada musuhnya. Semoga kisah-kisah ini bisa menambah kecintaan kita kepada beliau SAW.
Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.